Hadirin seluruh jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kembali kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah dalam bentuk ucapan. Mudah-mudahan lafaz alhamdulillah ini tertanam di hati kita sehingga selalu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Karena dengan syukur itulah sebagai alasan Allah tidak mengambil nikmat dari kita, dan syukur itu jugalah menjadi alasan mengapa Allah akan menambahkan nikmat yang sudah ada yang Ia berikan kepada kita. Selawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini saya menggantikan Ustaz Khair Khusyari. InsyaAllah tak lama-lama, karena saya baru pertama sekali duduk di sini, Pak. InsyaAllah tak lama-lama. Subuh ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama merespon apa yang lagi hangat di media hari ini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian punya WA, maka yang heboh dalam beberapa hari ini adalah potongan dari pidato orang yang bersatu di negeri ini, yang indikasinya adalah ingin memisahkan antara agama dan politik. Ucapan presiden ini tidak akan kita kritik. Yang akan kita respon adalah ucapan orang yang merespon ucapan presiden ini. Ada banyak respon sebenarnya. Ketua PBNU misalkan Kiai Haji Said Agil Siraj, katanya apa yang dikatakan presiden itu itulah pendapatku. Bahkan dia menambahkan pakai bahasa Arab. Ditambahkannya katanya la siyasata fid din, tidak ada politik dalam agama. Walad dina fi siyasah, tidak juga ada agama dalam politik. Tapi pendapat ketua PBNU ini berbeda dengan pendapat ketua MUI Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa politik dan agama mesti saling menopang. Jadi yang mana yang ingin kita respon? Yang mau kita respon ini ucapan ulama yang terakhir ini, ucapan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ucapan presidennya tak kita respon, khawatir nanti dianggap mengkritik pemerintah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada sesungguhnya rakyat itu, kalau Bapak membaca buku yang diterbitkan wali kota tahun lalu, kalau tak salah saya, judulnya kalau tak silap Kota Madani, diterbitkan oleh pemerintah wali kota kita, ada satu judul tugas rakyat. Saya baca itu. Di situ dikutip pendapat Syekh Qardawi. Memang di situ dicantumkan ada 3 tugas masyarakat. Yang pertama, tugas masyarakat di situ dicantumkan adalah memilih pemimpin. Yang kedua, patuh kepada pemimpin. Yang ketiga, ini yang penting, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap pemimpin. Artinya tidak boleh diam kalau seandainya pemimpinnya salah. Tugas masyarakat, kewajiban masyarakat mesti mengkritik pemimpin. Karena kalau seandainya masyarakat membiarkan pemimpinnya berlaku salah, maka masyarakat itu juga akan menanggung dosanya. Maka apapun cara kita untuk mengkritik pemimpin, baik itu demonstrasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh saudara kita hari ini 313 di Jakarta, berkisar diprediksikan sekitar 500.000 orang akan berkumpul hari ini di Jakarta, atau dengan cara apapun, yang jelas masyarakat punya kewajiban untuk mengkritik, baik melalui DPR-nya ataupun secara pribadi kalau DPR-nya nggak jalan, baik dengan demonstrasi, baik dengan tulisan atau dengan ceramah-ceramah. Maka kritikan terhadap pemerintah itu memang kewajiban rakyat. Kalau seandainya ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh rakyat, maka rakyat itu yang akan berdosa, kan kasihan juga. Nah,
Maka tidak salah baik kita mengkritik ucapan presiden kita ataupun ulama kita. Kita akan bahas dulu secara singkat apa yang dimaksud dengan politik di dalam Islam. Politik itu dalam Islam diambil dari kata siasah. Maka kalau orang syariah kuliahnya S1, S2, S3, ada satu mata kuliah namanya siasah syar'iyah. Maka kata siasah itu adalah terjemahannya adalah politik kalau di kitanya. Nah, kita bahas dulu kata siasah ini. Siasah diambil dari kata sasa yasusu siasatan. Sasa asal katanya fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yasusu, masdarnya adalah siasatan. Apa artinya? Artinya bisa mengatur, bisa administrasi, bisa manajemen, bisa mengakali-akali sesuatu. Yang penting intinya adalah jalan bagi kita untuk menghadapi sesuatu. Maka orang Arab mengatakan sasat dawaba, seseorang sedang mensiasati dawab, binatang ternak. Jadi binatang ternak itu satu pergi ke sana, satu pergi ke sana, berpencar-pencar. Lalu kemudian dia mengatur bagaimana caranya agar binatang itu satu tumpuk, biar mudah untuk dikawal. Itu yang disebut sebagai siasah. Makna dari siasah itu. Atau sasal farsa, mensiasati kuda. Kuda itu kalau tak disiasati, dia akan melaju sesuka hatinya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa belakang, bisa depan. Maka kata siasah di situ adalah bagaimana kita mensiasati kuda itu agar kuda itu berjalan dengan baik, kekencangannya, lambatnya, dan segala macamnya. Itu yang dimaksud dengan siasah dalam Islam. Nah, kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti politik pun di situ adalah cara menghadapi sesuatu. Maka jika ini definisi dari politik, maka kalau kita baca Kamus Lisanul Arab, Kamus Bahasa Arab mengatakan bahwa siasah itu adalah fannu idarati syu'unil ammah, seni dalam mengurus urusan umum. Seni dalam mengurus urusan yang umum. Maka kalau seandainya kita lihat makna atau terjemahan dari kata politik ini atau kata siasah ini, maka kita katakan dengan sepakat bahwa politik itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Contoh misalkan mahasiswa, misalkan dia terlambat pergi ke kampus, dia takut dimarahi sama dosennya. Kalau mahasiswa saya itu, kebetulan saya ngajar bahasa Arab, maka mahasiswa yang terlambat itu dia bawa kamus yang tebal. Sampai di lokal dia cium tangan saya. Kenapa dia lakukan itu? Supaya saya jangan marah. Itu namanya politik itu. Maka kehidupan kita ini tak bisa dipisahkan dalam politik. Apakah Allah tak mengajarkan kita berpolitik? Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah berdialog dengan malaikat. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat khawatir, apakah nanti yang akan diciptakan ini hanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah di permukaan bumi? Sebenarnya mudah bagi Allah. Kalau Allah berkata A, malaikat pasti berkata A. Tetapi kelihatan bahwa malaikat di sini punya cara pandang sendiri, kekhawatiran malaikat. Bagaimana cara Allah untuk meyakinkan malaikat? Allah tak langsung kontan inginkan jadikan langsung malaikat menjadi orang yang percaya, tapi Allah berpolitik di sana. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Cara Allah untuk memahamkan malaikat adalah Allah ajarkan Nabi Adam semua nama-nama yang ada. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Setelah Allah ajarkan Nabi Adam, Allah panggil para malaikat, Allah tunjukkan, wahai Nabi Adam, sebutkan di hadapan malaikat ini semua nama-nama yang ada.
Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, bukankah sudah aku bilang, kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang lebih mengerti hal yang gaib dan juga yang tidak. Setelah Allah menunjukkan kehebatan Nabi Adam di hadapan para malaikat, baru Allah tunjukkan dalam ayat berikutnya, wa yazqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat itu sujud. Kenapa malaikat sujud? Karena sebelumnya Allah telah berpolitik. Diajarkan dulu Nabi Adam bagaimana semua nama-nama yang ada, kemudian ditampilkan di hadapan malaikat, baru malaikat disuruh sujud di hadapan Adam alaihissalam. Walaupun sujud di sini maknanya banyak yang menafsirkan. Illa iblis, memang ada yang tidak sujud, yaitu iblis laknatullah alaihi. Begitu juga iblis. Iblis juga berpolitik. Ketika iblis ingin menggoda Nabi Adam alaihissalam, apa yang dikatakan iblis? Saya tak hafal ayatnya. Sekira maknanya itu adalah bahwa iblis mengatakan kepada Nabi Adam bahwa Allah melarang Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi agar Nabi Adam tidak kekal berada di surga. Artinya iblis pun berpolitik. Apalagi kalau iblis, seharian iblis itu terus mempolitiki kita agar kita terjerumus. Maka dalam kehidupan kita tak bisa itu dipisahkan dengan politik. Kita bukan untuk mengkritik presiden yang nomor 1 negeri ini, tapi mungkin latar belakang pendidikan presiden kita bukan agama. Apakah Rasulullah tak berpolitik? Rasulullah itu dianggap orang yang paling cerdas berpolitik. Buktinya Rasulullah mampu menyatukan kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Kaum Aus dan Khazraj ini terus bertengkar sebelum Islam datang, karena orang-orang Yahudi di Madinah itu terus memfitnah keduanya agar bertengkar. Nah, ketika kaum Khazraj melaksanakan haji, karena orang Arab jahiliyah juga sudah haji, karena mereka masih ada titisan-titisan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah melobi orang-orang Khazraj di luar orang Aus. Di bulan Rajab ini biasanya Rasulullah melobi suku-suku Aus. Akhirnya Rasulullah sebelum sampai di Madinah, Rasulullah, umat Madinah itu sudah beragama Islam sebagiannya, walaupun Rasulullah belum sampai hijrah di Madinah. Lihat politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Rasulullah itu menjadi nabi, sudah pandai berpolitik. Ketika renovasi Ka'bah misalkan, ketika renovasi Ka'bah, ketika selesai renovasi, semua kepala suku merasa berhak bahwa suku kamilah yang menjadi perwakilan untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Bertengkar, berdebat, hampir bertumpah darah di sana. Keluar Rasulullah datang, ketika itu usianya masih berkisar 15 tahun. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Kalau gitu suruh anak itu menyelesaikan masalah ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diambilnya selendangnya, dibukanya, kemudian diletakkan di Hajar Aswad di tengah-tengah, disuruhnya semua kepala suku untuk memegang pinggiran selendang dia tadi. Akhirnya selesai masalah. Ternyata Rasulullah belum lagi menjadi Rasul, dia sudah pandai berpolitik. Nah, mustahil Rasulullah itu berhasil. Maka kalau contoh orang yang paling berhasil dalam memimpin itu adalah Rasulullah, maka Rasulullah itu tak pernah memisahkan kehidupan sehari dengan politiknya. Begitu juga sahabat, begitu juga ulama-ulama terdahulu, khulafa-khulafa yang terdahulu. Maka kehidupan masyarakat tak bisa dipisahkan dengan politik. Maka jika seandainya ada hari ini ide-ide untuk memisahkan agama dan politik di negara ini, apa sebenarnya tujuannya? Kita tak menuduh presiden kita. Tapi kalau seandainya agama dan politik dipisahkan, maka negara itu otomatis menjadi agama sekuler. Apa yang dimaksud dengan agama sekuler? Semua tatanan masyarakat mesti dipisahkan dengan agama. Jangankan kita berharap bahwa di undang-undang kita terselip paham-paham Al-Quran dan Sunnah, itu mustahil akan terjadi. Contohnya mana? Semua negara Eropa itu negaranya sekuler. Begitu juga Turki sebelum Erdogan, itu juga sekuler. Dipisahkan, hidup hanya agama hanya sekedar untuk beribadah. Adapun untuk kehidupan sehari-hari tak boleh disangkut pautkan dengan ibadah. Itu yang dilakukan oleh para penjajah dulu ketika ingin menjajah negeri ini. Maka kalau kita ingin kembali di situ, berarti kita mundur negara ini.
Maka kalau seandainya negara itu sudah sekuler, apa yang akan terjadi? Pertama, hukum Islam atau Islamnya sendiri pun pasti akan dimusnahkan dari negeri ini. Itu yang pasti itu. Karena sekuler itu yang dianut adalah paham ateisme. Tidak boleh ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, pasti akan ada agama. Maka itu yang kita khawatirkan. Kalau saya yang berbicara, orang tak akan merespon. Tapi kalau presiden yang berbicara, tentu banyak nanti yang akan mendengar. Tentu banyak juga pengikutnya. Maka kita sampaikan ini. Karena kata Imam Ghazali, tausiyatul muluk, menasehati penguasa itu min a'zami a'malil ulama. Tugas yang paling berat yang diemban oleh para pendai ini. Maka kalau seandainya negara itu sudah sekuler, banyak sisi negatif yang akan lahir. Paham-paham sesat akan lahir, kemaksiatan akan jalan terus, semuanya akan jalan karena sudah dipisahkan hidup dengan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini cirinya syumulun wa kamilul mutakammil. Agama kita ini syumulun. Apa yang dimaksud dengan syumul? Syumul itu artinya bahwa ajaran agama kita ini mencakup segala hal lini kehidupan manusia. Bukan hanya masalah ibadah, masalah rumah tangga, masalah politik, segala apapun. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan binatang, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam. Inilah yang dimaksud bahwa ajaran Islam itu syumul. Tak ada satu pun yang tak diatur dalam ajaran Islam. Makan diatur, tak boleh pakai tangan kiri, tak boleh berdiri, makan jangan sampai terlalu kenyang, diatur. Tidur diatur, doa zikir-zikirnya ada, cara tidurnya ada, gerakan tidurnya pun ada. Maka agama kita ini agama yang syumul, bukan hanya berkaitan dengan ibadah, urusan-urusan dunia pun agama kita mengatur. Apalah lagi masalah politik yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Kalau seandainya politik tidak dipegang oleh orang Islam, maka kekuasaan akan dipegang oleh non-muslim. Hari ini kan kita 85%, tapi rasanya kita yang minoritas. Karena masyarakatnya sudah menjauhkan diri dari politik. Apalagi orang-orang yang dipercaya hari ini di dunia politik malah bukan membela orang Islam. Ini jadi susah kita. Nah, maka yang kedua, ciri ajaran Islam itu adalah kamilul mutakammil. Ajaran Islam itu sempurna. Sempurna apa? Sempurna untuk setiap keadaan, sempurna untuk semua masa, sempurna untuk semua kehidupan manusia. Maka tak ada satu pun ajaran Islam itu yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Maka apalagi yang kurang? Maka kalau seandainya Islam dipisahkan dengan negara atau politik dipisahkan dengan agama, maka di sanalah mulai kehancuran agama Islam di negeri ini. Hari ini kita menghitung Islam di negeri ini 85, tetapi non muslim menghitung umat Islam di sini cuma tinggal 70. Kita yang menghitung 85, mereka menghitungnya 70. Mana yang betul? Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya sudah dipisahkan secara resmi urusan agama dengan urusan politik, maka di sanalah mulai nanti akan terus berkurang. Bukan hanya kuantitasnya yang berkurang Islam di negeri ini, maka ajaran Islam itu tidak akan terlihat lagi. Maka mik tak boleh keluar lagi azan, ceramah-ceramah tak boleh segencar ini lagi, orang-orang tak boleh lagi pakai jilbab untuk keluar rumah. Orang-orang PNS misalkan pekerja-pekerja tak boleh lagi menggunakan simbol-simbol keislaman. Itu yang akan terjadi. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka terakhir, tak usah lama-lama ini, saya ada keringatan juga ini Pak. Yang terakhir adalah, bukan berarti kita ingin mengkritik orang nomor satu di negeri ini, tetapi ini ajarannya adalah bahwa memang Islam itu bukan hanya urusan kepada Allah. Maka Allah katakan duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu. Manusia itu tetap dalam keadaan hina illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali manusia itu mampu menjaga hubungan baik kepada Allah dan mampu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Menjaga hubungan baik sesama makhluk, di sanalah letak politik itu. Maka kita mesti menumbuhkan gairah keislaman kita. Di khutbah Jumat lalu sudah saya sampaikan, mesti kita tumbuhkan gairah keislaman kita di negeri ini. Kita ini angkanya banyak tetapi tidak kelihatan.
Mau melihat Islam di negeri ini perempuan-perempuan berjilbab, itu saja yang terlihat. Tapi kehidupan sehari-harinya masih belum terlihat. Buktinya saja kalau 88% kita, masa tak bisa memenangkan orang Islam di negeri ini? Itu buktinya kita masih sedikit secara hakikat. Walaupun secara di atas kertas kita rame. Kan Rasulullah sudah katakan, suatu saat kamu seperti makanan yang ada di bejana, di mangkok, dimakan oleh burung-burung. Apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Kata sahabat, tidak, kamu banyak. Tapi seperti makanan yang terus digerogoti. Yang makan itu sedikit, burung cuma beberapa, yang dimakan itu banyak. Itu yang terjadi hari ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Allah muliakan ini, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan tetap memberikan hidayah kepada orang-orang, baik itu presiden atau siapapun yang memegang amanah di negeri ini, untuk tidak memisahkan politik dengan agama. Teorinya adalah kalau negara itu ingin aman, maka hukum yang berlaku di negara itu mesti sejalan dengan keyakinan masyarakat mayoritas. Itu teorinya, Pak. Itulah proposal waktu disertasi saya waktu ingin masuk S3. Hukum mesti sejalan dengan keyakinan mayoritas. Kalau hukum tak sejalan dengan keyakinan mayoritas, demonstrasi akan terus jalan, protes akan terus jalan, karena keyakinan itu lebih tinggi dari segala-galanya. Walaupun ada undang-undang bertentangan dengan keyakinan, orang akan lebih mendahulukan keyakinan. Maka negeri ini selamanya tak akan pernah aman kalau seandainya hukum masih bertentangan dengan keyakinan agama mayoritas. Kalau memang di negeri ini agama mayoritasnya Muslim, maka mesti terselip paham-paham Al-Quran dan hadis Rasulullah, baik itu di undang-undang, regulasi, perda atau apapun itu dia. Baru negeri ini akan menjadi aman. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.